TVBC atau Telkom University Volleyball Club adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak dalam bidang olahraga voli di kampus Universitas Telkom. Unit kegiatan mahasiswa ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa Universitas Telkom yang berminat, berbakat, dan ingin berprestasi di bidang olahraga voli. Adapun kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan adalah pengadaan open mind setiap tahun ajaran baru, latihan rutin putra dan putri, serta keikutsertaan dalam ajang-ajang turnamen dan juga sparring baik dengan warga sekitar maupun antar universitas. Diharapkan dengan kegiatan-kegiatan positif seperti ini dapat menjadikan TVBC sebagai unit kegiatan mahasiswa di Universitas Telkom agar tetap eksis dan mampu berprestasi membawa nama baik UKM dan Universitas Telkom di dalam dan di luar kampus. Apa tuh, Bu? Ngaku gina-gina di kamar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada semua partisipan yang hadir secara virtual ini pada acara Open Mind Telkom University Volleyball Club tahun 2021. Yang kami hormati Bapak Anggar Erdina Adi SSN MDS selaku Pembina UKM TVBC, yang kami hormati Dava Naufal Maulud Dani SAB dan Tri Chandra Saputra ST selaku alumni TVBC, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita diberi kesempatan untuk mengenal dan sharing lebih dalam tentang UKM Telkom University Volleyball Club dalam acara Open Mind TVBC 2021 yang dilakukan secara virtual. Benar banget. Tapi nih, Bin, kita dari tadi belum perkenalan diri nih, Dim. Kita perkenalan dulu aja kali ya. Oh, benar banget, Kalita. Sesuai dengan peribahasannya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Adimas Muhammad Ilya. Nama saya sendiri, Jelita. Dalam beberapa jam ke depan, kami selaku MC akan menemani teman-teman sekalian dalam serangkaian acara Open Mind TVBC 2021. Nah, sebelum ke acara selanjutnya, perlu kami informasikan lagi nih buat teman-teman untuk video dan mikrofon mohon dikondisikan. Untuk video dalam posisi on-cam dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan, serta mikrofon dalam kondisi mute.
Nah, benar banget nih. Video on cam itu penting banget ya, Dim, supaya kita bisa tahu dan lihat secara langsung keindahan wajah dari semua partisipan yang hadir dalam acara ini. Jangan lupa juga diingatkan kembali untuk memakai virtual background yang telah disediakan, serta mengkondisikan mikrofon dalam kondisi mute. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Marsacom University. Kepada panitia, dipersilakan. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, terima kasih kepada panitia.
Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Wode Azara Anissa Lantano selaku Ketua Pelaksana Open Mind TVBC 2021. Kepada Kak Anissa, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Pembina UKM TVBC, yang terhormat Ketua TVBC 2021, Nggak on cam aku males. Sama Mas aku. Kalau lagi itu buka ditutup. serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkah dan rahmat-Nya, sehingga kita diberi kesempatan untuk mengenal dan sharing lebih tentang UKM Telkom University Volleyball Club dalam Open Mind TVBC 2021 yang dilaksanakan secara virtual. Semoga cara Open Mind ini ke depannya lancar, dapat bermanfaat bagi teman-teman calon anggota UKM TVBC 2021. Kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Kak Anissa atas sambutannya. Wah, menarik banget ya untuk menyemangati kita semua yang hadir di Open Mind TVBC 2021 ini. Next. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Fandi Ahmad selaku Ketua TVBC 2021. Kepada Bang Fandi, waktu dan tempat kami persilakan. Tes, suaraku masuk ya? Masuk, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, Pak Anggar Erdina Adi selaku pembina Telkom University Volleyball Club. Yang kami hormati, alumni-alumni, mantan Ketua UKM TVBC, udah ada ya Bang Dava? Oh belum ya? Bang Dava dan Bang Chandra, serta teman-teman pengurus UKM TVBC dan teman-teman mahasiswa baru, serta yang nantinya resmi jadi bagian UKM TVBC yang saya banggakan. Nah, sekali lagi Kak Fandi ucapin makasih dan selamat datang buat mahasiswa baru 2021 sekaligus calon anggota UKM TVBC. Ini sekedar info aja ya, seharusnya Open Mind ini dilaksanakan di awal banget setelah PKKMB. Nah, tapi dari pihak TVBC juga menunggu kepastian UKM Fair waktu dulu. Nah, dikarenakan UKM Fair itu mepet 1 minggu sebelum UTS, maka kita juga tahan. Biar nanti agendanya UKM Fair dulu, baru Open Mind gitu ya. Nah, alhamdulillah juga sebelum Open Mind, sebenarnya kita udah terlaksana kegiatan latihan rutin, soalnya kita nggak mau nunggu-nunggu terlalu lama buat latihan rutinnya. Banyak teman-teman 2021 juga yang sudah join di latihan rutin. Salah satunya Afif ya, ada Afif, terus ada teman-teman siapa yang cewek kemarin belum ini ya. Nah, karena kalau nunggu setelah Open Mind kayak bakal lama banget gitu. Nah, nanti setelah Open Mind pasti kita agendain juga latihan rutin ya, minimal 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali lah gitu. Nah, nanti di Open Mind diharapkan teman-teman semua bisa berkenalan tentang TVBC, terus pengurusnya siapa aja, sok ditanyain aja kalau misal ada yang belum jelas, boleh ditanyain sejelas-jelasnya gitu ya. Kalau misalkan nanti MC-nya karena waktunya mungkin kurang, boleh ditanyain di luar Open Mind, itu juga boleh. Nah, ini sih sekedar info juga ya, Kak Fani itu dikasih tahu sama admin IG official TVBC-nya. Kebanyakan yang ditanyain itu, Kak, kalau masuk UKM Volley itu harus udah jago nggak Kak? Gitu. Bisa nggak belajar? Gitu. Jawabannya nggak harus jago gitu ya. Kita sama-sama belajar dari nol, soalnya tagline kita kan we come to learn gitu ya. Sama-sama datang belajar di situ, mulai dari nol sampai ya nggak bisa dipungkiri juga ada juga yang udah jago, ada. Dan kita sama-sama belajar saling sharing, yang jago ngajarin yang masih belajar, yang belajar juga harus menghormati dan saling menghargai lah intinya. Paling itu aja. Semoga nanti Open Mind ini dapat bermanfaat buat kedepannya. Kurang lebihnya Kak Fandi minta maaf kalau ada salah kata atau perbuatan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fandi atas sambutannya. Benar ya teman-teman. Jadi kalau kalian masuk UKM Telkom ini kalian nggak harus jago karena kita pun sama-sama belajar juga sesuai dengan tagline TVBC itu sendiri, We Come to Learn. Oke, untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Anggar Erdina, ADI SSNMDS, selaku pembina UKM TVBC. Kepada Pak Anggar, waktu dan tempat kami persilakan. Punten, kayaknya masih belum bisa join, Jelita. Nggak apa-apa, langsung di skip aja. Nanti kalau misalnya join, baru barangkali sepatah dua kata dari pembina. Nanti menyusul aja. Siap, makasih Kak. Wah, menarik sekali ya teman-teman, sambutan dari ketua pelaksana acara Open Mind serta pengurus dari TVBC itu sendiri. Tentunya kayak kita tuh jadi pengen penasaran atau kepo dari UKM ini nggak sih, Kalita? Benar nggak sih? Benar banget, kepo banget nih Kak. Betul. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kan kalian kalau kalian lihat nih di Zoom-nya kan ada yang virtual background-nya ada yang berbeda nih. Nah, itu tuh adalah pengurus. Nah, sekarang ini adalah perkenalan dari semua pengurus TVBC itu sendiri beserta dengan jabatannya masing-masing. Oke teman-teman, jadi di sini sudah ada perkenalan dari kepengurusan TVBC tahun 2021 dan berikut merupakan pengurus dari kami. Nah, jadi udah tadi disebut ya untuk ketuanya itu adalah Bang Fandi Ahmad dari S1 Teknik Industri beserta dengan wakilnya Bang Iman dari S1 Administrasi Bisnis. Boleh dijelasin nih dikit tentang kalau ketua dan wakil ketua tuh biasanya ngapain sih UKM ini? Oke. Halo semuanya, ini tadi aku udah perkenalannya memberi sambutan. Nama saya Fandi Ahmad dari S1 Teknik Industri 2018. Nah, itu ada Instagramnya Fandi Aci_, boleh di-follow, sekalian promosi, kita kenalan. Nanti barangkali di Telkom ketemu ya, saling sapa aja nggak apa-apa. Oh ya, ini open mind ini kayak udah have fun aja, nggak usah terlalu tegang kayak webinar resmi, enggak kok, kita saling sharing aja, benar-benar. Nah, ketua sebenarnya ya, ini karena di akhir periode juga, nanti bakal ada ketua baru pastinya ya. Kalau misalkan ada ketua baru, pemilu lah intinya. Nanti teman-teman juga harus hadir, karena ini open mind-nya terlambat, bisa dibilang terlambat. Bukan salah TVBC juga, mungkin dari sistem Telkomnya yang ngadain UKM Fair, jadi nggak apa-apa. Di akhir-akhir baru perkenalan. Nantilah kalau misalkan udah lengser, ya udah nggak apa-apa, nanti masih bisa berkenalan lagi. Ini adalah ada calon-calon ketua di sini nih, ada banyak nih. Ada calon ketua dan koor. Paling itu sih kalau dari Bang Fandi. Bang Iman barangkali ada tambahan. Oh, Bang Iman lagi perjalanan ya? Oke, mewakili aja ya Bang Iman. Bang Iman lagi perjalanan di Jakarta, soalnya ada ini dia lagi pegawai di Telkom Japati, lagi magang. The best banget emang Bang Iman. Kalau misalkan pengen nyari relasi dan sebagainya, nih Bang Iman, ke Bang Iman aja. Kalau pengen lebih jelasnya bisa di-follow di ini nih Instagramnya, tertera di situ ya. Paling itu aja, saya kembalikan ke MC. Oke, makasih Bang Fandi. Menarik banget ya teman-teman. Ini langsung di-follow juga nih Instagramnya, ini udah tertera, ada Fandiak dan juga Bang Iman. Boleh lanjut? Oke, untuk yang kedua yaitu sekretaris, di mana sekretaris pertama itu ada Zalfa Nadia dari S1 Akuntansi. Halo Zalfa, ada Zalfa di sini. Halo Kak Jelita. Halo Zalfa. Kemudian yang kedua yaitu sekretarisnya ada Neza Nur Haifa dari S1 Ilmu Komunikasi. Untuk Neza, apakah hadir? Halo Neza. Oke, mungkin nggak ada ya. Mau nanya nih untuk Kak Zalfa sendiri. Kak Zalfa gimana sih Kak job desk dari sekretaris selama di TVBC ini? Boleh dong Kak sharing dikit-dikit job desk dari sekretaris di TVBC?
Oke, untuk job desk dari TVBC sendiri yaitu membuat menyurat untuk kegiatan, terus untuk membuat proposal juga, terus nanti kalau misalkan udah beres open mind ini biasanya tuh ada yang namanya LPJ gitu sih Kak Jelita. Terus nanti kalau misalkan untuk karena Neja nggak ada, untuk sekretaris 2 itu biasanya setiap pleno atau rapat kita itu ada notulensinya. Oke, mantap banget nih. Berarti untuk program kerja kayak gini tuh di sekretarisnya ada proposal dan juga LPJ nantinya ya Kak, kayak gitu. Iya, betul banget. Oke, boleh lanjut? Nah, ini biasanya kalau dalam suatu unit kegiatan tuh pasti ada yang namanya bendahara. Yang pertama ada bendahara 1 adalah Kak Yeni Jelita, rekan saya dari S1 Akuntansi, dan ada juga bendahara 2 Bang Rizky Sendi Fajar dari MBTI. Halo Kak Lita, halo Bang Rizky. Halo, halo. Nah, mungkin boleh nih diwakilin apa sih bedanya bendahara, kan kita tahulah bendahara pada umumnya, tapi kalau lebih tepatnya kalau di UKM TVBC itu sendiri bendaharanya ngapain ya? Oke, ini siapa nih? Mau Iki atau aku dulu nih? Kayaknya Iki dulu ya, udah siap nih. Enggak, ya, Jelita dulu. Oke, Kan kalau beneran untuk satu. bendahara, siap. Kalau untuk bendahara sendiri pastinya itu narik uang kas ya, itu udah pasti banget. Terus nyusun laporan keuangan juga, itu juga udah pasti. Sama mungkin ngebantu adanya pemasukan dan juga pengeluaran di TVBC dan lain sebagainya. Mungkin ada tambahan dari Iki? Ya saya tambahin. Jadi pada intinya tuh bendahara tuh kita memanajemen keuangan, baik itu pengeluaran atau pemasukannya. Kita harus mengatur juga, terus menjaga keuangan itu gitu. Nah terus tambah lagi kalau misalkan kita ada butuh apapun, kalau kalau misalkan ada uang kas bisa juga buat sesuatu yang penting gitu. Tapi nanti bisa diomongin lagi ke Bang Fandi. Benar-benar. Untuk sesuatu yang urgent gitu ya. Jadi uang kas ini emang benar-benar penting banget. Oke, terima kasih Ki. Lanjut Ki. Berikutnya next. Selanjutnya ada divisi PSDM, di mana diketuai oleh kakak cantik kita nih, Kak Waude Azara Anissa, atau biasa dipanggil dengan Kak Anissa, dari S1 Teknik Telekomunikasi. Halo Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Ada Kak Anissa? Masih di mute nih. Suaraku kedengeran? Kedengeran, Kak. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan, namaku Waude Azara Nisa dari S1 Teknik Telekomunikasi. Nah, di sini job desk dari PSDM sendiri itu melaksanakan rekrutmen anggota baru. Yang kedua itu melaksanakan kegiatan pengenalan TVBC kepada anggota baru, misalnya seperti open mind yang sedang kita laksanakan hari ini, dan yang ketiga itu melaksanakan kegiatan untuk mendekatkan anggota baru dan anggota lama, misalnya upgrading. Nah, nanti di situ ada bonding antar setiap anggota yang lainnya untuk saling akrab aja seperti itu. Dan di sini kita bersifat kekeluargaan, nggak ada namanya senioritas, junior, nggak ada, kita berbaur semuanya. Oke, menarik banget ya Kak. Dan open mind ini juga diketuai pelaksana oleh Kanisa sendiri. Boleh nih Kak dikenalin 2 anggotanya dari divisi PSDM? Iya. Nah, di divisi PSDM sendiri itu anaknya sangat banyak banget, gitu kan, nggak terhitung istilahnya. Yang pertama itu ada Nur Alfi Syahriani atau biasa dipanggil Alfi dari S1 Teknik Industri, di mana nama IG-nya @nuralfi_. Yang kedua itu ada Diki Andika Putra dari S1 MBTI, nama IG-nya ada di situ. Untuk Alfi mungkin bisa dikasih suara indahnya. Ayo Alfi. Semuanya. Kenalin, aku Nur Alfi Syahriani dari S1 Teknik Industri. Ayo, kita
masuk UKM TVBC itu mengasihkan. Oh, pasti asik banget, apalagi divisi PSDM ya, yang ngurusin tentang keterkaitan antar pengurus dan anggota seperti itu. Oke, sip. Mantap banget nih divisi PSDM. Boleh lanjut? Nah, ini selanjutnya nih ada divisi Humas yang diketuai oleh Bang Muhammad Rizky Rivaldi dari S1 DKV. Halo Bang Rizky. Suaranya ada nggak? Ada Bang. Nah, mungkin bisa perkenalan Bang, dan job desk-nya Humas tuh ngapain aja? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Rivaldi dari S1 DKV. IG-nya ada ya di situ. Kalau penasaran, job desk Humas itu yang pertama mencari media partner. Terus mungkin kalian kalau misalkan ada yang bertanya-tanya tentang TVBC, biasanya langsung ke Humas gitu. Yang mungkin ada beberapa teman-teman juga kemarin ada yang nanyain tentang TVBC masih buka anggota enggak gitu pendaftaran. Nah itu langsung ke Humas kayak gitu. Nah, mungkin bisa ini nih dikenalin nih anak-anaknya nih. Kan kelihatannya banyak nih. Boleh dong dikenalin gitu ke kita-kita. Ya, yang pertama di sini ada Bang Arya Febian Anugrah dari S1 Teknik Industri. Yang kedua ada Dinda Putri Bastiani dari S1 Administrasi Bisnis. Yang ketiga ada Demetria Maya A-nya saya nggak tahu, S1 Sistem Informasi. Yang keempat ada Sivani Virgian Omni Nantaka. Wah, ini panjang banget ya namanya ya. Dari S1 Informatika. Yang terakhir ada Nadia Zulfa Anggita dari D3 Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di sini juga ada IG-nya ya. Kalian bisa follow juga. Oke, makasih Bang Rizky atas penjelasannya. Jadi teman-teman di sini Humas tuh yang bisa dibilang menjebatani lah dari Telkom, dari TVBC ini sendiri keluar. Next mungkin untuk divisi berikutnya. Oke, untuk divisi berikutnya yaitu ada divisi kepelatihan, di mana ketuanya nih keren banget nih ya dari fotonya, yaitu M. Andri Wicaksono dari S1 Teknik Telekomunikasi. Halo Bang Andri, ada Bang Andri di sini? Halo, ada. Halo. Gimana nih Bang, job desk dari divisi kepelatihan selama di UKM TVBC ini? Boleh sharing dong? Siap. Sebelumnya kenalin ya, nama saya Muhammad Andri Wicaksono dari S1 Teknik Telekomunikasi. Untuk job desk-nya sendiri, divisi kepelatihan yaitu ya, membuat jadwal-jadwal latihan, terus mengatur jalannya latihan kalau on-cam, online maupun offline, sama itu sih nyediain platform pengumpulan buat bukti kalau latihan online-nya. Untuk anggota-anggotanya yaitu ada Luna Mayanya TVBC yaitu Widi, bisa disapa Wid, yang lain. Halo Widi. Ada Kak Widi. Ada. Namanya TVBC ya Kak. Iya. Tunjukkan pesonamu Wid. Apa Dri? Waduh, ini lu namanya TVBC katanya. Coba ini pada penasaran nih. Kalau penasaran buka IG-nya aja ya, nggak mungkin nyesel. On cam dong Kak, on cam. Banyak foto-foto hot. Ini apa? Kameranya lagi enggak ini Kak. Oh iya, nanti buka IG-nya aja. Banyak foto-foto hot, santai. Nah, tuh Dri. Selanjutnya ada Hafiz Alam, Alhamdi. Halo Hafiz, coba disapa yang lainnya. Oh, nggak ada Hafiz ternyata. Selanjutnya ada Hans Harrison Taufik. Halo Hans. Halo. Ini Morgan Oi ini. Selanjutnya ada ini saya nggak hadir ini, the one and only Regisa Pamungkas. Ada Regisa, oh nggak ada. Bisa dikepoin IG-nya itu mirip banget sama Pamungkas, serius.
Mirip banget sama Pamungkas. Iya. Oke. Udah sih paling itu aja dari divisi pelatihan. Sip, mantap untuk divisi pelatihan. Jadi untuk teman-teman yang berkesinambungan sama pelatihan di Voli, ini bisa banget langsung ke Bang Andri Wicaksono. Boleh lanjut? Nah, berikutnya ini juga nggak kalah penting di divisi ini, yaitu divisi Kominfo yang diketuai oleh Alvira Nur Cahyani dari S1 DKV. Halo Kak Alvira, apakah hadir? Punten Dim, karena divisi Kominfo anak di Fakultas FIK semuanya lagi ngerjain semua katanya. Oh, jadi di skip aja Bang? Ya, boleh. Oke, jadi mungkin penjelasan singkat aja. Jadi divisi Kominfo ini yang mengatur segala informasi yang kalian lihat di Instagram, feeds itu yang mengatur adalah divisi Kominfo itu sendiri, seperti poster, terus virtual background ini itu yang dibikin adalah divisi Kominfo itu sendiri, teman-teman. Mungkin divisi berikutnya. Kemudian divisi selanjutnya yaitu divisi logistik yang diketuai oleh Danar Gali Jatnika. Untuk Danar sendiri mungkin berhalangan hadir ya Bang hari ini. Oke, jadi di divisi logistik ini apa sih job desk-nya? Jadi job desk-nya itu mempersiapkan semua perlengkapan yang ada di TVBC, mungkin ada yang kurang ataupun ada yang perlu tambahan seperti inventaris dan juga yang lainnya. Ini divisi logistik yang bekerja dan juga bertugas di UKM TVBC seperti itu. Kemudian ada pun 4 anggotanya, yaitu Ahmad Fariza Alifianto dari S1 MBTI. Ada Ahmad Fariza di sini. Halo Ahmad Fariza. Halo. Sebentar. Suaraku masuk gak sih? Masuk. Oke. Oke. Yang kedua yaitu ada Yuda Permana dari S1 Teknik Industri. Halo Bang Yuda. Bang Yuda, mungkin nggak ada ya? Kayaknya berhalangan hadir. Oke, siap. Kemudian ada Rizky Maulana Junior dari S1 Administrasi Bisnis. Ada Rizky di sini. Halo Bang Rizky. Halo semuanya. Halo. Kemudian yang terakhir yaitu ada Adimas Muhammad Ilya dari S1 Digital Public Relation. Halo Dimas. Halo Kalita. Halo semuanya, salam kenal. Halo, partner aku sendiri nih. Oke, ini dari divisi logistik sendiri ada mau yang ditambahin terkait job desk? Mungkin dari Ahmad Fariza, Rizky Maulana, atau dari Adima sendiri? Ada yang mau ditambahin job desk-nya? Mungkin saya mewakili teman-teman dari logistik kita sendiri. Jadi logistik ini tuh benar tadi yang kata Kalita bilang, mempersiapkan alat-alat selama nanti mau latihan rutin ataupun nyiapin lapangan. Tapi selama kemarin saya menjabat juga, kita logistik sendiri yang membuat Google Form, menyiapkan Google Drive ketika mengadakan rapat pleno. Jadi segala hal yang dibutuhkan ketika online ini dari divisinya yang menyiapkan. Mungkin segitu aja dari divisi logistik, Kalita. Oke, keren banget ya ini divisi logistik. Berarti yang mempersiapkan pemain ini semua juga di balik layarnya nggak cuman inti dan juga lain sebagainya, tapi divisi logistik juga ini berkesinambungan di open mind ini. Oke, bisa next. Kemudian selanjutnya ada divisi manajer, di mana di sini tuh diketuai oleh M. Fikri Andika Kurniawan dari S1 Teknik Komputer. Halo Bang Fikri, ada Bang Fikri di sini. Halo. Boleh diceritain nih Bang, apa aja job desk di divisi manajer selama di UKM TVBC ini? Nah, jadi job desk dari divisi manajer itu, kita itu melakukan banyak pendataan ya, melakukan pendataan pemain, pendataan mahasiswa baru, pokoknya dalam segala bentuk pendataan itu dilakukan oleh manajer. Jadi kami banyak mengurus link, banyak mengurus data-data dan lain-lainnya. Nah, itu kalau kami di pengurusan online. Nah, sedangkan kalau misalnya di pengurusan offline, kami itu biasanya mengatur persyaratan-persyaratan untuk turnamen, pokoknya segala hal macam
urusan ke turnamen seperti data-datanya, terus melakukan technical meetingnya, terus datang ke tempat turnamennya untuk ngurus-ngurus hal-hal yang diperlukan gitu, itu biasanya dilakukan oleh divisi manajer. Oke, menarik banget ya ini dari divisi manajer. Jadi semua data-data yang ada di TVBC ini diurus semua oleh divisi manajer, begitu ya Kak. Oke, kemudian ini ada 2 anggotanya nih Kak. Boleh dikenalin dong Kak 2 anggota dari divisi manajer di UKM TVBC ini. Nah, di divisi manajer itu ada beranggotakan oleh 2 orang ya. Ada Naura sama Sudipo. Nah, di sini Naura berhalangan hadir sepertinya, dan di sini kayaknya Sudipo ada deh ya. Halo Dipo. Halo. Halo Dipo. Tangan kanan saya. Oke. Sip, mantap banget. Ada lagi Kak yang mau ditambahin terkait divisi manajer? Nah, cukup sih. Oke, sip. Mantap. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi tentang divisi manajer, boleh langsung DM aja itu. Iya, benar banget. Langsung DM Instagramnya aja ya Kak, langsung di sini. Sip, mantap divisi manajer. Terima kasih. Lanjut. Nah, ini kebetulan sepertinya Bapak Pembina UKM TVBC udah hadir. Halo Pak Anggar. Ya, halo. Mungkin bisa Pak sepatah 2 kata Pak untuk calon-calon anggota UKM TVBC nih Pak. Baik, bentar ya. Saya sudah muncul belum gambar? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak, ganteng banget Pak. Iya, kalau nggak cantik saya cewek. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi Dimas ya yang persilahkan. Iya Pak, betul Pak. Terima kasih sudah diundang. Tadi Fandi memberitahu, cuman beritahunya pagi ya Van ya, pas saya lagi benerin atap gitu ya. Saya lihat ada WA gitu ya, jadi ya udahlah, saya sempetin ke bawah dulu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung ya di UKM TBVC gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang ingin kita tingkatkan dari beberapa hal yang sebelumnya sempat ada kevakuman gitu ya. Jadi kepengurusan kali ini sudah mulai menggerakkan teman-teman untuk mengadakan latihan rutin gitu ya. Dan perlu diketahui ini mungkin sebagai informasi bahwa dulu ketika teman-teman voli, basket dan juga futsal itu kemudian aktif gitu ya, lalu kemudian mendorong pada Pak Andi waktu itu. Pak Andi ini kebetulan sekarang Wakil Rektor 2, kalau dulu kan Direktur Kemahasiswaan gitu ya. Nah, pada saat itu kita diberikan support gitu ya, yang supportnya secara moral dan juga material, saya pikir gitu ya. Jadi komplit lah gitu ya. Nah, support ini sebenarnya saya pikir adalah momentum terbaik gitu ya, ketika kita semangat kita didukung oleh institusi gitu ya. Jadi tidak hanya secara formal tapi juga informal. Secara formal kalau kemudian kalau misalkan teman-teman yang sudah tahu lapangan yang baru itu merupakan salah satu andil besar dari 3 UKM tadi ya. Nah, dari TBVC, kemudian TVBC, terus kemudian apa namanya futsal, kemudian basket, itu kemudian dibuatkanlah sebuah tempat yang baru gitu ya. Nah, tempat yang baru ini untuk mengakomodir semangat teman-teman voli, salah satunya saya akan fokus di voli untuk mengembangkan bakat dan minatnya gitu ya. Nah, jangan ini kan masih apa ya, masih belum 100% full gitu ya. Tapi saya sebagai pembina berharap sebenarnya potensi yang kalian miliki, yaitu bakat voli itu dikembangkan gitu ya, dikembangkan, dan kemudian nanti syukur-syukur bisa ikut tim utama gitu ya, terus kemudian bisa apa namanya bertanding mengikuti turnamen. Nah, kita sih berharap sebenarnya tim itu tidak hanya itu saja, bahkan ada tim-tim lain yang dibentuk untuk ikut kompetisi yang berbeda. Tapi yang penting adalah semangatnya, bahwa Anda adalah
Karena begini, olahraga itu sebenarnya adalah soal kesenangan gitu ya. Jadi ketika bermain bola voli itu malah justru membuat saya senang. Reward itu nomor sekian gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dapat reward atau apa itu ya bersyukurlah gitu ya. Nah, cuman tahun ini memang belum ada lagi ya beasiswa voli gitu ya, karena memang kondisinya masih pandemi. Nah, kita berharap sih akan dibuka lagi. Nah, tujuannya memang target utama kita gitu ya dari semenjak siapa pembina ketua pertama itu siapa? Fandi? Bang Iso. Wah. ISO, dari zaman ISO itu targetnya adalah kita bisa masuk ke jajaran liga di nasional gitu ya. Nah, itu. Jadi semangat teman-teman itu juga harus tetap ditingkatkan. Nah, kalau misalkan Pak saya punya ketertarikan di voli tapi saya tidak bisa masuk ke tidak bisa ikut bertanding terus gitu ya. Ada dulu. Saya contohkan mungkin Eno dulu namanya, Retno atau Eno gitu ya panggilannya. Nah, dia passionate banget nih di voli gitu ya. Lalu apa yang bisa dia lakukan? Dia berada di kepengurusan gitu ya. Nah, di kepengurusan ini memberikan kontribusi yang banyak. Jadi misalkan nanti kalau kita bikin sebuah kegiatan agenda gitu ya, terus kemudian bikin turnamen, itu butuh orang-orang seperti ini. Jadi dia tidak harus menjadi atletnya, tapi dia menjadi pelaksananya, misalkan nyari sponsor, kemudian presentasi ke sana sini gitu ya, ngurusin perizinan segala macam gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya fokus di saya harus main gitu. Nggak harus gitu ya. Jadi yang lain itu bisa dikembangkan. Jadi itu tadi yang saya sampaikan bahwa tidak harus berpikir bahwa kalau saya tidak main saya bukan anggota TVBC gitu. Enggak. Jadi semua ketika masuk itu bisa memiliki peran masing-masing gitu ya. Jadi tidak harus semuanya harus saya senang voli tapi saya pinter jago ngedesain misalkan. Saya akan bikin desainnya IG-nya TVBC gitu ya. Terus apalagi gitu ya. Nah, itu kan bisa memberikan kontribusi yang berbeda. Nah, itu saja dari saya kira-kira. Jadi poin utamanya adalah jangan menyerah hanya karena misalkan saya cuman gini, enggak gitu. Saya juga sekarang tugasnya cuman senang nonton aja gitu ya. Senang nonton, ngebantu gitu ya. Nah, jadi itu terus kemudian targetnya adalah karena kita punya lapangan baru supaya syukur-syukur kita bisa membenahi lapangan baru, kemudian bisa mengadakan turnamen nasional gitu ya. Itu harapan kita, semoga ya. Jadi nanti dari kampus mana-mana datang ke kita gitu ya, ikut bertanding gitu ya. Dan itu akan menjadi kebanggaan kita bersama. Cukup dari saya gitu, Fandi. Terima kasih, Dimas. Mohon maaf ini terlalu panjang saya ngomongnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Anggar atas sambutannya. Benar tadi kata Pak Anggar bahwa kalau kalian masuk UKM ini tuh kalau kalian nggak bisa main jangan merasa berkecil hati karena kalian pasti di sini jadi tempat mengembangkan bakat-bakat yang kita punya. Mungkin sebelum saya sekaligus pamit ya Dimas ya sama. Mungkin ini Pak sebentar sebelum Bapak live mungkin ada sesi dokumentasi dulu Pak sebagai bukti kehadiran Bapak. Di absen ya saya. Buat ini Pak kenang-kenangan Pak. Iya. Punten Bang Fandi. Oke, siap. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya. Iman belum muncul, Iman. Iman lagi perjalanan, Pak, ke Jakarta. Dia ke Telkom Jakarta cenah. Iya. 1, 2, 3. Bentar Pak, slide selanjutnya 1, 2, 3. Lagi Pak. Banyak slide ya. Bentar Pak. Tahan. Tahan. 1, 2, 3. Ya Pak. Ya. Terima kasih ya. Sukses ya acaranya dan bergembiralah masuk ke TVBC gitu ya. Siap Pak. Terima kasih semuanya ya. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ya Pak Anggar. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anggar. Terima kasih Pak Anggar. Oke Kalita bisa dilanjut. Oke. Untuk selanjutnya yaitu
kita akan mendengarkan pemaparan dari UKM TVBC yang akan dijelaskan oleh Ketua TVBC tahun ini, tahun 2021, yaitu bukan lain dari Bang Fandi Ahmad. Kepada Bang Fandi, kami persilakan. Oke, sebentar ya nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, ini Bang Fandi akan memaparin mengenai UKM TVBC, semua tentang UKM TVBC. Kalau misalkan nanti ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, tanyain aja sejelas-jelasnya, nggak apa-apa, gitu ya. Oke, langsung aja. Ini kepengurusan periode tahun 2021, gitu ya. Nanti ke depannya awal Januari itu udah masuk kepengurusan 2022. Nanti teman-teman yang udah abang kakaknya yang udah angkatan atas udah lengser digantikan sama teman-teman yang angkatan 19, 20 gitu. Untuk profil TVBC sendiri, nah UKM TVBC ini adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak dalam bidang olahraga voli di Telkom University. Nah, ini untuk bagi mahasiswa unit Telkom dan intinya yang berminat, bakat dan ingin berprestasi di olahraga voli. Nah, selain itu, UKM TVBC ini tempat untuk berorganisasi yang udah dibilang sama Anggar, meskipun nanti bisa dibilang apa ya, kan nanti ada yang jago, ada yang enggak, kita nggak membedakan ya, tapi bisa jadi yang nggak jago, misalkan ya kasarannya, itu bisa masuk ke pengurusan inti koor TVBC, itu bisa banget. Makanya jangan kayak, enggak gitu. Bahkan Bang Fandi aja ya, sekarang kayak lebih suka ngurusin UKM TVBC-nya, lebih suka ngurusin, nggak ke pemainnya, soalnya udah angkatan atas lah ya, jadi udahlah biarin teman-teman yang baru-baru yang udah ini buat main gitu. Buat visinya menjadi UKM yang bisa mewadahi mahasiswa Telkom University dalam bidang olahraga voli untuk belajar, berlatih, berprestasi dengan membawa nama baik Telkom University. Untuk misinya ada 4 ya, salah satunya menjuarai lah pastinya ya, kayak memberikan kesempatan Telkom untuk belajar voli sampai menjalankan hubungan baik dengan universitas lain. Boleh? Next. Untuk profil kepengurusan, ini sudah perkenalan ya, barangkali teman-teman udah ada yang kenal. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, sampai ada humas, PSDM, Kominfo, pelatihan, manajer, logistik. Nah, bedanya apa sih anggota sama kepengurusan gitu ya? Ini teman-teman nanti boleh banget join gitu, wajib banget. Punten slide sebelumnya. Nah, teman-teman nanti usahakan buat join kepengurusan, benar-benar. Kenapa? Setiap proker kayak gini dapat TAK, otomatis tanpa input ke BK, Igrasis dan sebagainya, langsung masuk. Itu nggak bohong ya, ini kayak nggak ngiming-ngimingin kayak biar masuk kepengurusan, nggak. Karena setiap proker itu 5 gitu ya. Kalau anggota ya, kalau inti koor berapa coba gitu ya. Sedangkan buat yang wajib itu ada berapa, harus berapa TAK gitu ya. Nah, makanya keuntungannya di situ. Terus sertifikat juga, terus bisa ke atas-atasan Telkom, bisa saling koordinasi, saling negosiasi dan sebagainya. Intinya relasi lah gitu. Slide selanjutnya, ini daftar personalia pengurus, ada dari semua jurusan, boleh skip. Nah, ini program kerja ya. Ini aja di sini ada bahkan ada 15 kali 5, kalau anggota udah berapa, 60, udah lengkap. Satu periode aja gitu loh. Bahkan kalau misalkan turnamen juara 1 yang nasional bisa sampai 25 TAK. Dan sertifikatnya berguna banget buat nanti bisa privilege ke kegiatan-kegiatan lain ataupun magang, intern dan sebagainya. Untuk latihan online, barangkali teman-teman 2021 belum ngerasain yang latihan online, kemarin 2020 ya, itu latihan online, kayak nanti bakal bikin video terus disubmit ke Google Form dan sebagainya, nanti ada sistematikanya. Tapi ini udah nggak berjalan karena latihan onsite-nya udah ada, tapi kita bisa aja latihan online buat yang nggak domisili di sekitar Bandung gitu. Kemudian ada upgrading pengurus, itu udah terlaksana. Ini ya kalau udah rekrutasi nih,
udah selesai pengurusnya, udah kebentuk, baru tuh kayak saling kenalin, kayak games dan sebagainya. Terus ada webinar online, ini teman-teman juga bisa lihat di YouTube-nya Telkom University Volleyball Club atau di Instagram-nya. Kemudian ada studi banding universitas, ini buat pengurus. Nah, studi banding universitas ini kayak ngebandingin kemarin sama UGM, Solo, terus sama Winsa. Kenapa milih universitas itu? Ya, karena ada ketentuan-ketentuan ya. Kayak misalkan dia pernah juara nasional, terus udah mengikuti 5 liga mahasiswa dan sebagainya. Terus ada peresmian lapangan SC baru, Sport Center, yang awalnya Sport Center kita di belakang banget, kemudian dipindah di samping asrama. Teman-teman kemarin yang angkatan 21 ada Afif, yang aku kenal lah, Cua Afif ya, yang kemarin. Sama siapa ya kemarin tuh? Siap Bang, saya Bang. Oh, siapa tuh? Apip Bang. Oh ya, Apip udah. Nah, itu udah mulai latihan tuh. Nah, ini untuk turnamen online awalnya ada dari Bapomi Jatim mau ngadain, ternyata setelah kita cross check itu udah terselenggara gitu. Jadi kita belum bisa ikut turnamen online-nya. Latihan rutin seperti biasa di SC, teman-teman juga lihat di Instagram-nya kemarin, serunya latihan rutin bisa dilihat. Nah, sekedar info aja, ini UKM Volley ini salah satunya UKM yang bisa latihan onsite di Telkom. Yang sebelumnya itu nggak ada gitu. Bahkan basket kemarin nanyain gimana cara perizinan dan sebagainya. Karena apa? Karena dibantu sama pembina Pak Anggar tadi. Pak Anggar itu dekat sama wakil rektornya, rektor, terus banyak banget kenalan Pak Anggar gitu. Kemudian ada sparring rutin. Ini sparring rutin. Kalau masih pandemi, dari bagian kemahasiswaan masih belum menyetujui kalau di Telkom. Soalnya apa? UKM yang internalnya aja, maksudnya UKM kayak bola, futsal, basket, dan sebagainya aja masih belum disetujuin kan. Nah, kenapa kita manggil orang luar buat datang gitu. Kalau sparringnya nanti bakal di luar itu boleh. Gitu. Terus turnamen antar fakultas, ini kalau onsite ya, itu bakal ada turnamen antar fakultas sama pegawai, biasanya di awal banget Agustus, kayak awal-awal masuk sebelum PKKMB itu biasanya para pegawai antar fakultas itu biasanya lomba dulu gitu. Oke, selanjutnya ada lagi ya. Nah, open mind yang sekarang terlaksana, teman-teman nanti gimana lah, nilai aja sendiri di link feedback. Kalau misalkan ada masukan boleh dipaparin aja. Kemudian ada turnamen UGM, IPB, ini turnamen tahunan, sama Atma Jaya biasanya ya, itu tahunan. Karena pandemi, ya dari pihak sananya juga belum bisa mengadakan, ya udah emang belum bisa, karena notabene ya olahraga itu mau nggak mau lombanya harus onsite, lombanya harus benar-benar tatap muka lawan one by one gitu kan. Nah, makanya ada kesusahan juga di situ, turnamen-turnamen sedikit berkurang. Terus yang ke-13, makrab pengurus dan anggota. Nah, ini makrab pengurus anggota, kalau misalnya onsite nanti bisa, kalau misalnya pengurusnya datang ke Bandung semuanya, kita bisa sewa villa, kita asik-asikan, main game, bakar-bakaran. Di sini semua ada di makrab. Ini paling asik sih biasanya. Soalnya pemain, pengurus itu bisa kumpul semuanya di sini. Kemudian ada rekrutasi pengurus. Nah, ini wajib banget. Oh, ini ada Bang Dava nih, selamat datang Bang Dava. Ketua 2 periode nih. Terus rekrutasi pengurus, teman-teman yang angkatan 2021, ini nanti kalau misalnya ada rekrutasi pengurus TVBC, boleh banget langsung aja daftar. Biasanya ada formnya, isi form, CV, dan sebagainya. Nanti bakal ada tahapan-tahapan rekrutasinya, ya mulai dari berkas sampai interview lah ya. Nanti ikutin aja alurnya. Ini benefitnya banyak banget, seriusan. Teman-teman bisa kenal lebih dalam tentang TVBC. Nah, untuk prestasinya, nah ini Bang Dava kayaknya udah ngelewat ikut semua nih prestasinya ya. Soal Bang Dava juga sekarang ada di tim Lavani. Boleh nanti kirim kaos ya Bang. Di 2013 ada juara 3 sama juara 2 di Unpar. Kemudian 2014 ada juara 3 di
Unpar juga sama tahun sebelumnya. 2015 juara voli di UI, juara 2 bola voli putri juga di UI. 2016 ini Unpar juara 2, juara 1 Atma Jaya, juara 2 Binus, juara 2 di Unpar. Nah, kemudian 2017 ada juara 2 di ITB, kemudian ada di UI juara 1 nih, keren banget ini Bang Dava ini. Bisa lah ya, kaos dikirim ke kosan ya. Kemudian 2018 nih Bang Fani mulai ada nih di sini. Juara 1 IPB, terus juara 3 voli Unpar. Kemudian 2019 juara 2 di Atma sama finalis di Unpad kemarin. Terus 2020 karena nggak ada sama sekali turnamen, sama 2021 itu nanti 2022 teman-teman kami harap bisa melanjutkan prestasi-prestasinya. Nah, sistem keanggotaan seperti biasa teman-teman bisa follow sosial media, Instagram, YouTube, OA lain gitu ya. Add aja. Kemudian mengisi form Google Form ini di yang kemarin. Teman-teman ada di soundingan juga, teman-teman di awal UKM Fair juga udah ngisi, barangkali yang belum ngisi silakan isi gitu ya. Kemudian aktif dan bertanggung jawab mengikuti rangkaian kegiatan TVBC. Nah, mengikuti rangkaian kegiatan TVBC ini kayak misalnya latihan, terus ya kayak kegiatan kayak gini pengurusnya. Kalau misalnya nggak ada kalau izin mah nggak apa-apa ya. Kita nggak memberatkan yang harus gimana-gimana kayak ospek enggak kok. Kalau misalnya emang ada keperluan, sok enggak. Nah, ini uang atribut ini untuk apa? Untuk kaos seragam TVBC. Tiap tahun kita ada yang pakai ya? Dimas nggak pakai ya. Ada kaos TVBC biasanya ya sekitar 100-an lah, sekitar 100 enggak ini. Itu nanti dapat kaos. Nah, ini masih belum tahu karena semester depan onsite ya katanya. Nah, sekalian aja ke tahun depan gitu. Kita nunggu beberapa hari aja. Kalau misalkan ada info pre-order itu bakal disondingin kok. Jadi silakan kalau pengen pesen kaos, jatuhnya pesen kaos kok, bukan kayak harus masuk harus bayar, enggak. Nanti juga dapat sertifikat keanggotaan. Ini paling 5 sih ya kalau ditukerin ke TAK gitu. Boleh selanjutnya. Nah, ini sistematika latihan online kemarin di 2020 ada mulai dari penjadwalan 2021 ding. Nah, penjadwalan sampai ke penyatuan berkas. Oke, lanjut. Biar nggak lama-lama nih. Nah, ini bisa dilihat di YouTube-nya. Ada video-video. Nah, ini ada Bang Dava nih. Nah, bisa dilihat ya Bang Dava nih. Tuh, ini latihan onsite yang kemarin. Seru banget. Ini di IPB. Nah, ini pengurus. Oh ya, MVP di IPB ada Bang Dava ya. Ya, Bang. Bismillah, kaos Lavani. Bang mau nanya Bang Dava tuh yang mana? Oh, Bang Dava ini yang metal nih, metal. Jamet. Biasanya ke jamet gitu. Ini ototnya gede ya. Sekarang lebih gede gitu, soalnya emang benar-benar di Lavan itu. Nah, itu tuh dilingkarin. Ya, santet aja ya. Boleh di-follow IG-nya Dava Nova, nggak tahu ya Dava. Lumayan kalau nggak di-follow back. Mumpung belum terkenal di Lavani intinya gitu ya. Kalau udah terkenal followers-nya udah kakan gitu, susah buat di-follow back. Mumpung yang saya emang kayaknya nggak bisa terkenal ya, kayak biasa aja gitu. Oke, next lanjut nih foto pengurus. Nah, ini kemarin. Lanjut. Nah, selain pengurus, kita bisa kadang juga hybrid ya. Kalau misalkan pengurus kumpul-kumpul, kita juga ngadain rapat, diskusi, kita masih komunikasi terus kalau ngadain kegiatan apapun. Jadi kalau misalkan kalian nggak pengurus nih sekarang ya, boleh aja join nanti kalau misalkan ada kumpul-kumpul. Nah, ini awal banget open mind kalau nggak salah. Open first meet pengurus. Next. Nah, di sini ada webinar waktu awal, kemudian di sini ada studi banding.
Oke, saya kembalikan ke MC. Oke, teman-teman, kan tadi udah nih sambutan dari pemaparan materi dari Bang Pandi. Buat teman-teman nih penasaran yang masih mau tanya, bisa langsung aja raise hand dan nanti tinggal ngomong aja gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya, teman-teman semua, atau mungkin kalau masih malu-malu boleh juga tanya di kolom chat ya, teman-teman. Benar banget nih teman-teman. Kalau yang mau nanya boleh raise hand langsung atau kalau malu-malu juga bisa di kolom chat room chat di Zoom ini. Boleh langsung nih teman-teman yang mau nanya. Nah, ini udah ada nih kayaknya dari tvbc_Rizky Sandy dari Bang Rizky. Mau nanya apa Bang ke Bang Fandi? Dipersilakan. Jangan sampai nagih kas ya. Enggak, mau nanya aja Bang, selain atribut kaos gitu, ada lagi nggak sih atribut yang bisa diperoleh atau dibeli di TVBC yang dibikin gitu bareng-bareng di TVBC gitu? Oh iya, ya benar banget. Nih makasih Bang Rizky, Bang Iki buat pertanyaannya. Selain kaos, nanti bakal ada jaket kayak gini nih. Tuh. Nah, jaket pre-order juga boleh. Ini keren banget nih, jaket tuh. Jaketnya, terus ada juga jersey. Kalau misalkan udah diumumin lah intinya. Kalau udah siap, nanti boleh diisi aja link formnya. Gitu. Buat harganya masih belum tahu ya nanti. Kalau kemarin kalau jaket sekitar 200-an. Kalau jersey sekitar 150-an lah. Nah, buat kaosnya 100. Kalau pengen pesen semuanya boleh, meskipun bukan pengurus. Soalnya kalian yang udah memiliki TVBC gitu. TVBC buat teman-teman semuanya, bukan hanya pengurus aja, tapi semua anggota. Oh iya Bang, satu lagi Bang, itu kita nggak jualan kan Bang, kita nggak dapat untung kan Bang? Oh enggak. Nah barangkali nanti, apa sih TVBC sekalian jualan gitu, enggak kan? Enggak, ya benar-benar. Mantap Ki pertanyaannya. Sebenarnya kita nggak maksa ya, kalau misalkan nggak pengen beli juga nggak apa-apa, sok gitu. Jadi apa ya, kita juga ngasih toleransi lah ke teman-teman semuanya, nggak semuanya harus dibeli, ini wajib banget, enggak. Kalau pengen nggak mau beli juga nggak apa-apa gitu. Kalau pengen beli, mangga. Kalau pengen beli double, mangga. Semuanya dibeliin boleh. Jadi aman. Ya udah Bang. Iya, makasih Bang penjelasannya Bang. Makasih Ki. Oke, makasih Bang Rizky. Nih pertanyaan berikutnya dari Triski Aulia. Bang, izin nanya, volley ikut 5, Bang? Oke. Aku jawab ya. Nah, buat Telkom University Volleyball Club masih belum ikut 5. Kemarin 2000 yang sama Bang Dava tuh sebenarnya mau ikut 5. Tapi benturan sama UGM kalau nggak salah. Jadi masih belum bisa ikut 5. Terus di 2020-2021 karena pandemi kali ya. Jadi belum. Tapi nggak tahu ya kalau yang dulu-dulunya 2013 ke atas, Bang Fani karena belum terlalu memahami kali ya yang angkatan 2013 ke atas gitu. Kalau sekitar 2015, 2016 itu masih belum. Nantilah next 2022 tugasnya ini ya, berarti tugasnya Triski Aulia. Oke, terima kasih Bang Pandi atas jawabannya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Moh Raihan Kurniawan. Bang, maaf izin nanya, buat latihan rutin biasanya hari apa? Oh iya, benar. Tadi nggak dijelasin ya. Lah, latihan rutin itu, kalau misal pandemi kayak gini, itu kita kemarin ngeagendain hari Minggu. Hari Minggu jam 8. Jam 8.15 lah, benar-benar kita udah start. Mau nggak mau udah harus start. Kenapa? Soalnya kalau pandemi gitu, nggak boleh lama-lama. Takutnya kita nggak bisa memaksimalkan lapangan. Nah, kalau hari biasa perkuliahan itu di hari Jumat sama Minggu gitu ya. Kalau misalkan Jumatnya belum bisa karena ada kuliah, boleh di hari Minggu. Biasa Minggu yang paling banyak. Kalau Jumat itu sore, mulai jam 1 siang ya, jam 1 siang sampai jam 5:30 malam. Ya maghrib lah ya. Kalau Minggunya itu kadang pagi, kadang malam. Itu yang keseluruhan ya. Nah, kalau misalkan ada turnamen yang mau persiapan turnamen, otomatis diseleksi dulu nih, teman-teman. Kan nanti bakal ada pelatih atau dari anak beasiswa, divisi pelatihan tuh bakal ngerekap teman-teman yang
kayak berpotensi mengikuti turnamen, biasanya kan diambil cuma 9-12 aja. Nah, itu diseleksi. Kalau misal udah masuk tim A, misalkan ya, itu latihan sendiri di luar Telkom, di luar jadwal latihan. Biasanya ke Kosambi, ke Gor Kosambi, terus di gazebo itu, kok gazebo, yang jogging track itu biasa di situ fisiknya. Kalau misalkan yang belum ngikut tim inti, nggak apa-apa. Kalau misalkan ini tetap latihan aja, jangan berkecil hati. Soalnya bakal kita pantau terus progresnya. Kalau misalkan bisa naik level lain ya, bakal ditarik kok gitu. Oke, makasih Bang Pandi. Kemudian ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ahmad Fariza. Kapan nih Kak ada PO jaket lagi? Pengen jaketnya. Oh iya benar. Kapan PO jaket lagi ya? Padahal pengurus ya belum. Soalnya ya nanti diusahain secepatnya, soalnya masih tektokan sama vendornya, dan kita mempertimbangkan juga kalau pandemi, kalau kita udah selesai jadi takutnya apa ya, ngirim-ngirimnya tuh agak repot. Mending nanti kalau udah onset, mau ada berita onset nih semuanya, nah baru kita bikin PO gitu. Tapi kita usahain juga kalau misalkan tahun depan online lagi, ya mau nggak mau kita PO juga secepatnya gitu. Oke, makasih Bang Pandi. Kemudian ada lagi nih Bang. Bang, kalau order jersey lagi, apakah desain kaosnya beda lagi atau tetap sama? Itu gimana? Oh ini Abdillah Hasan, oke. Nah kalau order jersey, kalau jaket kita tetepin, kita patenin jaket TVBC itu kayak gini gitu ya. Jadi seragamnya TVBC itu kayak gini jaketnya. Nanti buat main, buat tanding, buat sparring itu boleh pakai jaket ini, itu biar samaan tiap angkatannya. Nah kalau kaos juga sama, hitam, ada logo TVBC-nya. Itu buat acara-acara kayak misalkan peresmian lapangan, terus open mind kalau misalkan onsite itu ya. Nah kalau jersey itu bisa beda-beda gitu tiap angkatan. Soalnya jersey buat latihan ya, jersey buat latihan kan tiap angkatan ya bolehlah beda gitu. Jadi kemungkinan beda, bisa juga sama nantinya, tergantung. Sip, untuk selanjutnya nih Kak, tim inti itu perlu diseleksi juga nggak ya Kak? Diseleksi juga nggak nih Bang? Nggak ya Bang? Ya benar, tim inti kalau mau tim inti kalau misalkan turnamen sebelumnya udah masuk tim inti, tapi performanya menurun, itu bisa aja nggak ke bawah gitu. Sistemnya kayak degradasi lah. Tapi sama-sama belajar, maksudnya nggak terlalu yang saingannya, enggak kok. Kita kalau misalkan nih turnamennya deket, kita bisa aja mewakili 4 tim gitu ya, 2 tim putra, 2 tim putri, tim A, tim B, kayak gitu. Jadi santai aja, kemungkinan semuanya dapat jatah buat main, jatah buat turnamen gitu. Oke, mantap banget nih Bang Pandi. Nah, berikutnya nih, ya silakan Kak Lita. Boleh Dimas aja, nggak apa-apa. Oke deh. Nah, ini ada yang pertanyaan terakhir nih teman-teman, mohon maaf harus dibatasi ya pertanyaannya. Dari Abdillah Hasan lagi, kalau latihan di luar jadwal latihan rutin bisa Kak? Oh, iya benar, bisa banget. Kalau di luar jadwal latihan rutin itu bisa. Tapi biasanya itu di luar Telkom gitu. Kalau pengen di dalam Telkom ya, masa di lapangan Telkom itu harus ada izin gitu. Soalnya ya tadi yang waktu di student center di SC itu bukan hanya buat UKM volley aja, UKM basket, UKM futsal, UKM tenis dan sebagainya lah, banyak lah kegiatan. Makanya defaultnya kita udah tentuin nih hari Jumat sama Minggu, bahkan nanti hari Kamis tuh basket. Ya mau nggak mau kalau misalnya kita latihan hari Kamis harus tektokan, harus minta izin gitu, keperluan apa. Kalau nggak mau ya udah di luar Telkom University, itu biasanya nyewa lapangan di Kosambi, di Gor, Saparua, kayak gitu. Oke, siap nih Kak. Berhubung ada 2 pertanyaan terakhir lagi nih Kak. Yang pertama itu dari Kiki Ardian.
Kalau ada 2 tim itu gabung dengan kakak-kakak sebelumnya atau satu angkatan aja, Kak? Itu gimana tuh Bang Pan? Oke. Kita gabung, kita nggak bedain angkatan. Kalau misal emang angkatan bawah potensinya bagus, ya udah kita tetap suruh gabung ke tim, bukan setiap angkatannya, tapi tim TVBC gitu. Oke, Jadi digabung. dan untuk gimana Kak? Jadi digabung. Sip. Kemudian yang terakhir itu ada dari Dion, Bang, kalau kacamataan latihannya gimana dan bisa ikut turnamen gak ya? Bisa banget. Kan ada tuh kacamata sport, ada juga soft lens. Temen ini Bang Fadi aja juga ini kadang pakai soft lens itu ya. Jadi bisa banget lah kalau masalah itu bisa diatasi. Oke, jadi nggak ada halangan lagi ya Bang, mau yang kacamataan atau yang enggak, mau yang minus ataupun yang enggak juga, itu masih bisa ikut di kepengurusan maupun di pemain voli ini. Ya, benar. Oke. Wih, keren banget ya pemaparan dari yang barusan disampaikan oleh Bang Fandi dan juga sesi tanya jawab yang dilakukan oleh semua partisipan yang bertanya. Di mana di pembicaraan pemaparan TVBC ini tuh yang pertama tuh tadi ada profil dari UKM TVBC sendiri yang di dalamnya itu memuat tentang visi dan juga misi. Kemudian ada perkenalan lebih detail nih tentang struktur kepengurusan dan boleh banget untuk teman-teman yang angkatan baru alias maba itu bisa banget untuk join di kepengurusan TVBC dan juga banyak banget benefit yang akan didapatkan seperti TAK, terus jalin hubungan erat dengan satu sama lainnya itu penting juga. Kemudian ada juga program kerja karena di UKM TVBC ini juga nggak hanya main volley aja, tapi juga ada program kerja lainnya seperti latihan online, kayak tadi itu ada YouTube-nya, mungkin teman-teman bisa langsung lihat YouTube-nya TVBC untuk lihat latihan online-nya secara langsung. Kemudian ada juga webinar online, terus ada open mind juga nih seperti ini, dan juga ada makrab, serta rekrutasi pengurus. Kemudian ada juga prestasi yang menarik yang sudah disampaikan oleh Bang Fandi tadi, di mana di dalamnya itu terdapat banyak prestasi dan paling banyak itu dari alumni kita sendiri yaitu Bang Dava ya tentunya. Jadi untuk kalian yang masih ragu-ragu, nggak perlu ragu-ragu lagi karena UKM TVBC ini udah paling oke, paling pasti banget, di mana kita tuh bisa banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan wawasan, dan ditambah lagi bonus mendapatkan TAK sebagai syarat dari lulus di Telkom University. Oke, selanjutnya kita memasuki apa nih, Dim? Nah, selanjutnya tuh yang ditunggu-tunggu nih, kita akan sharing session bersama salah satu alumni TVBC yang super duper keren, yang nantinya akan dipandu oleh MC untuk setiap pertanyaannya. Ini kayaknya udah ada nih, Bang Dava, apakah udah hadir? Halo. Halo. Nah, sebelumnya teman-teman mengingatkan lagi untuk jangan lupa untuk screenshot teman-teman karena pada link feedback salah satunya yaitu memasukkan screenshot sebagai bukti kehadiran. Nah, balik lagi ini ke Bang Dava. Gimana nih kabarnya Bang? Lagi akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja? Boleh diceritain? Alhamdulillah baik. Paling ini aja sih sibuk TC sekarang kan udah mulai TC buat Proliga. Sekarang Proliga akan mulai itu bulan Januari sampai Maret. Biasanya tuh apa aja nih Bang biasanya persiapannya kalau menuju Proliga itu? Latihan sih berat paling pagi sore setiap hari gitu, sama paling ada friendly game lah di tiap minggunya. Oke. Gitu. Kalau untuk Bang Chandra sendiri, di sini ada Bang Chandra. Oh, Bang Tidur ya, Chandra. Chandra. Ini masalah jaringan. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu Bohong, kita lanjut Chandra. Oke, kalau itu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Bang. Kalau yang kita tahu sekarang ini kan sistem perkuliahan itu kan ada sistem online dan juga offline nih, Bang. Tapi Abang ini dapatnya di sistem perkuliahan dan juga pembelajaran yang onsite atau offline gitu. Nah, mau nanya dong Bang, suka dan juga duka selama menjabat sebagai ketua TVBC di masa onsite atau enggak offline gitu. Ada nggak sih Bang yang membedakan antara masa kepengurusan di online maupun di offline itu sendiri? Boleh Bang Dava? Suka dukanya wah udah banyak banget ya selama 2 tahun
bareng-bareng sama teman-teman di kampus, ngurusin kesini, apalagi pas ngurusin Fandi ini kan salah satu mahasiswa penerima beasiswa juga. Ya kita juga sampai susah gitu ngurusnya, balik-balik ke BK, minta jatah buat kuotanya. Terus belum lagi kita nentuin jadwal seleksinya di mana. Karena yang paling seru ya menurut saya pas onsite ini sih, kita lebih dapat berorganisasinya, lebih dapat ya pokoknya lebih kenal satu sama lain lah kalau untuk onsite ini begitu. Oke, jadi emang lebih paling enak tuh onsite langsung ya Bang, karena ketemu sama orangnya langsung, terus bisa langsung ngomong dan juga latihan bareng juga nih bisa. Tapi kemarin juga saya lihat anak-anak udah mulai latihan lagi kan ya, Evan ya? Betul. Iya Bang, udah mulai. Iya bagus lah. Tapi itu untuk yang ada di Bandung aja ya? Bandung dan sekitarnya. Barangkali Bang Dava juga boleh. Siapa tahu bagi-bagi kaos. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, kan Bang Dava juga kan sebagai ketua juga pasti punya kesibukan lain-lainnya di Bang, maksudnya kayak perkuliahan, terus pergaulan dan lain-lain. Nah itu Bang Dava sendiri gimana Bang cara mengatur waktu antara kegiatan TVBC itu sendiri dengan kesibukan pribadi Bang Dava? Waktu selama kuliah alhamdulillah sih. Jadi kan waktu latihan itu kan Jumat sama Minggu ya. Nah, hari Jumatnya itu saya selalu dapat free, nggak ada kelas. Jadi alhamdulillah lancar-lancar aja jadinya. Tapi kalau misalkan kesibukannya ya Bang, kalau misalkan lagi mau ada turnamen, terus harus latihan, terus ada juga tugas kuliah dan lain-lain, kalau dulu tuh gimana kalau Bang Dava sendiri ngaturnya? Ya, biasanya saya lebih ke volley dulu ya, ngurusin volley dulu, teman-teman ketika semua persyaratan udah beres, baru ngerjain tugas tuh, begadang, ngejar gitu. Biasanya ngerjainnya ya deadline, atau deket deadline, baru ngerjain. Ya, volley yang utama. Volley yang pertama, volley utama, gitu. Sip. Emang volley ini emang paling utama ya Bang Dava. Oke, langsung ke pertanyaan yang berikutnya. Kita kan tahu nih kalau misalnya jadi ketua itu memang tidak mudah ya Bang, di mana kita tuh harus menyesuaikan antara kebutuhan pribadi, kesibukan pribadi maksudnya, dan juga kesibukan di UKM TVBC tersendiri. Nah, gimana sih Bang cara Abang ini untuk bonding ke anggotanya, gimana caranya supaya rasa kekeluargaan itu muncul dan juga tumbuh di UKM TVBC ini sendiri, seperti itu Bang? Biasanya sih kalau misalnya beres latihan suka ngajak kumpul, suka ngajak nongkrong, kayak gitu, ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya emang nggak ada latihan juga suka ngajak main bareng. Itu biasanya ntar lama-lama juga bakal kayak chemistry-nya mulai tumbuh lah gitu. Kayak gitu. Biasanya sering ngajak nongkrong sih. Nggak pernah ada yang bikin acara gimana-gimana. Paling suruhnya ke kosan, lari bareng lah, atau nge-gym bareng, kayak gitu. Kita juga kan waktu angkatan aku, sampai sekarang juga ada fasilitas besi gitu buat anak-anak naikin power. Biasa kita nge-gym bareng sama anak-anak. Oke. Jogging bareng kah? Gimana? Jadi nggak cuma formalitas banget ya Bang, kayak misalnya banyak sih hal di luar teknisnya yang dilakuin bareng-bareng sama teman-teman pengurus, teman-teman anggota yang lain juga banyak. Benar-benar banget. Bisa jadi keluarga sendiri juga ya, keluarga kedua juga. Iya, karena sering nginep bareng juga, Kadang kalau misalnya kita latihan di luar kan, kadang dapat jadwalnya tuh malam habis maghrib sampai jam 9 lah kadang. Paling malam ya bisa sampai jam 10, jam 11, karena kan kita makan dulu, habis dari luar nggak mungkin langsung ke kosan kan. Kadang kalau yang emang tinggal di asrama, kadang ya aku ajak nginep di kosan bareng, kayak gitu-gitu sih. Oke, ini Bang, pertanyaan terakhir nih. Mungkin Bang Dava ada kesan-pesan atau wejangan nih buat calon-calon pengurus TVBC 2022, boleh Bang? Buat teman-teman semuanya tetap semangat, walaupun kalian masih online gini ya. Tapi alhamdulillah saya udah lihat sejauh ini prospeknya udah bagus banget. Fandi terima kasih. Buat teman-teman semua juga terima kasih, tetap semangat. Jangan kendor buat latihannya. Insya Allah mudah-mudahan di 2022 udah mulai bisa lagi latihan seperti biasa onsite.
Karena kan ada lapangan baru, jadi semangat juga harus baru dong, jangan kendor. Gitu. Oke, Kalau oke. dilanjutkan lagi prestasi yang sebelumnya yang udah ada. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang Dava atas Oke. wejangannya lah. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanya, boleh langsung raise hand atau juga boleh melalui kolom chat ya teman-teman. Langsung tanya aja ke Bang Dava. Terima kasih. Baik teman-teman yang mau nanya boleh langsung raise hand dan juga langsung ngomong atau boleh juga ketik di kolom chat di Zoom. Ayo ada yang mau nanya dari semua partisipan? Oke, sudah ada beberapa pertanyaan nih Bang. Untuk yang pertama dari Ketua TVBC sendiri ya ini, yaitu Bang Fandi Ahmad. Mau nanya nih Bang, gimana bisa gabung di klub Lavani? Jadi awalnya tuh sebenarnya nggak sengaja sih. Jadi dulu tuh waktu tahun 2019 ada lomba 17 Agustusan. Nah jadi Bapak SBY itu ngadain 17 Agustus lomba voli di Cikeas. Nah kebetulan teman Papa itu ngajakin aku karena dia tahu aku main voli kan. Aku diajakin ke sana untuk lomba 17 Agustusan. Setelah lomba itu beres, ternyata Pak SBY ini manggil teman-teman yang kemarin lomba tuh buat datang ke Cikeas lagi untuk fun volley lah. Awalnya tuh setiap minggu. Nah lama-lama makin kesini beliau kayak lebih makin serius. Akhirnya minta pelatih lah yang berlisensi, terus minta panggilan pemain-pemain juga yang tinggi-tinggi. Akhirnya ya alhamdulillah keterusan gitu sampai sekarang. Nggak nyangka juga gitu. Dari awal 17 Agustusan sampai sekarang malah niatnya serius sampai ke daftar buat di Proliga. Oke, keren banget ya sampai ketemu Pak SBY juga ya Kak. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ada dari Triski Aulia. Bang, cara masuk Proliga gimana? Daftar atau rekrut? Kalau untuk dari pemain sendiri sih biasanya itu rekrut ya. Kayak misalnya dari tiap instansi itu dia rekrut pemain. Misalnya Fandi gini, masuk ke elektrik atau Pertamina gitu. Nanti dari timnya elektrik sendiri baru daftar di Proliganya kayak gitu. Oke, sudah jelas ya Triski Aulia, udah disampaikan oleh Bang Dava sendiri. Kemudian boleh nih Adimas lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ini Bang ada pertanyaannya dari Bang Rizky Sandy Fajar. Bang mau nanya kalau latihan otot perut dan otot kaki gimana? Kalau yang sekarang buat saya lakukan ini latihannya itu make Swiss ball. Jadi kayak bola gym yang buat Zumba, tahu? Yang gede tuh. Tahu. Nah, kalau untuk latihan bagian otot perut ke atas, itu biasanya pakai Swiss ball. Banyak lah macam-macam variasi gerakannya. Terus kalau untuk kaki ke bawah, biasanya itu pakai karet, pakai wristband karet yang segini yang kecil loh. Karet Kettler, yang wristband yang kecil, sama ke gym paling. Ada banyak macam-macam variasinya kok, ada squat gitu-gitu. Oke. Mungkin terus Abdillah Hasan bisa masuk tim Lavani gimana Bang? Tadi udah dijelasin ya Bang ya untuk Iya, itu sih ya dari nggak sengaja aja awalnya. Alhamdulillah bisa terus sampai sekarang. Oke deh. Mungkin segitu aja ya teman-teman untuk pertanyaannya. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Dava atas kesempatannya makasih. Untuk sharing session hari ini. Makasih teman-teman semua. Ya. Selanjutnya kita sudah di penghujung acara. Kak, gimana nih Kak? Enaknya ngapain sih sebenarnya? Iya, enaknya ngapain ya kalau di penghujung acara kayak gini. Tapi kayaknya ini belum nyampe ujung banget ya, Dim. Karena masih ada sesuatu yang harus kita lakukan lagi. Apaan tuh ya, Dim? Sesuatu yang harus kita lakukan selanjutnya ini? Nah, dari Pak kan tadi kan kita udah dengar dari pemaparan Bang Fandi, terus ada juga pembicara dari Bang Dava itu sendiri.
Nah, sebelum acara ini beres, kayaknya seru main game nggak sih, Kak? Main quizzes. Benar-benar banget, seru banget nih kalau misalnya kita semua turut aktif dalam main quizzes yang sebentar lagi udah mendekati penghujung acara banget gitu. Jadi biar lebih seru juga, langsung aja main, Kak. Nah, buat para pengurus, mungkin Bang Dava juga boleh ikutan untuk permainan quizzes ini. Untuk kode join bisa langsung nanti dilihat di layar, dan dimohon kepada partisipan untuk menggunakan nama asli. Untuk panitia, dipersilakan. Ada hadiahnya nggak ini ya? Oh, Ada tentu dong, ada. pastinya. Tentu ada. Masa Hadiahnya nggak ada menarik. pemain? Hadiahnya sangat menarik. Nama asli ya, guys. Ya, udah boleh join ya teman-teman semua biar kita have fun di sini. Aduh, ini udah ada satu nih, Nisa. Raihan Kurniawan, Hasan, terus ada Safia. Ayo teman-teman, kita segera masuk dan juga masukkan kode quizesnya. Biasanya nih kalau kayak gini tuh malah justru ngincer hadiahnya nggak sih, Kak? Orang pengen ikutan ini kan, wah ada game, biasanya ada hadiah. Itu bener nggak sih, Kak? Bener banget. Dan hadiahnya itu juga lumayan menarik banget ya, Dim, karena nggak cuma sekali doang. Apalagi kalau misalnya masuk ke kepengurusan di TVBC, waduh itu hadiahnya lipat ganda banget. Iya, kalau biasanya kita nih kalau di pengurusan, kalau misalkan setiap acara pleno sudah selesai, setelah radif selesai, biasanya kita main game rame-rame biar kita lebih bonding antara satu sama lain, biar lebih akrab. Bener nggak sih, Kak Lita? Benar banget. Oke. Karena keakraban di kepengurusan itu emang penting banget ya, Dim, untuk menjaga UKM itu sendiri. Betul banget. Ayo yang lain join. Punten, Alfi, udah ada berapa yang join? Kodenya punten, Vi. Di atasin kali. Nah, punten. Thank you. Baru ada 21 orang nih dari 57. Yuk kita semua join. Baru 21 orang. Ayo, biar rame nih. Main, masa nggak mau hadiah? Hadiahnya dari ketuanya langsung loh. Bener banget. Kapan lagi kan dapat hadiah dari Bang Fandi, Cela. Nanti kalau nanti kalau udah masuk ke pengurusan, makin banyak hadiah lagi dari Bang Fandi. Astagfirullah. Bang Dava tuh katanya. Hadiahnya dapat sepatu sama bola voli. Boleh, nanti kontak langsung aja Bang Fandi. Bangkrut TVBC lah. Kok malah mendoakan? Iya. Ini kan kita have fun ya Bang ya. Masa demi anak-anak yang baru nih, masa nggak mau dibikin have fun gitu. Kali boleh lah hadiah gitu. Ya boleh, nanti disupport sama Dimas. Kan saya hanya MC, Bang. Boleh. Nanti doakan aja rezekinya lancar. Amin. Oke nih, udah 33, kita sampai berapa ya biar enak? Kita tunggu sekitar 2 menitan lagi aja kali ya, Dim. Boleh banget, boleh. Aku mau coba manggil deh salah satu yang hadir di sini. Sejauh ini acaranya gimana? Mungkin boleh dari Rizky Maulana. Boleh dong, ini sejauh ini acaranya gimana? Ya menurut saya acaranya seru banget gitu kan, untuk menjalin keakraban antar maba sama pengurus-pengurus yang sebelumnya gitu kan, supaya lebih kenal juga gitu. Terus nanti biar pas ketemu offline nggak canggung gitulah. Kita sebelumnya udah sempat ketemu meskipun online gitu. Seenggaknya kita udah kenal. Seru deh pokoknya. Mantap. Oke. Ya pokoknya demi kita akrab ya, Rizky, bener ya? Bener banget. Oke, ini mau satu lagi deh manggil. Mungkin deh Nia Fadilah. Halo Nia Fadilah.
Bisa ini unmute? Halo Kak. Halo. Nah, ini sejauh ini gimana nih acaranya kalau menurut Nia sendiri? Kalau dari aku sih nggak jauh dari jawaban yang sebelumnya. Lebih ini enaknya kayak kita bisa ngejalin hubungan walaupun lewat online kayak gini, lebih akrab rasanya. Tapi agak hektik juga Kak, soalnya hari ini Zoom maba banyak. Ada Zoom wajib juga dari fakultas. Jadi 2 Zoom pakainya. Waduh, itu sangat ini ya, tekanan banget ya, jadi harus datang pada Iya, 2 Zoom. dua-duanya wajib. Iya, nah Jadi, mungkin udah Nia tertarik gak sama salah satu divisi tadi yang udah dipaparin? Ada mungkin tertarik? Kalau tertarik belum tahu jelas apa seluk-beluknya, jadi belum ada pilihan atau itu kemana-mananya. Oke deh, moga-moga salah satu dari divisi itu bisa berhasil lah merekrut dari Nia Fadilah ini sendiri. Oke teman-teman, sepertinya cukup ya, Kalita, 36 orang. Iya, benar banget, Bim. Oke, untuk PJ Games dipersilakan. Oke, selamat bermain teman-teman. Semangat untuk meraih hadiah. Oke nih. Ya, fokus ya teman-teman, meskipun kita have fun aja di sini. Ya, buat teman-teman nih kayaknya udah mulai terheran-heran ya, kayaknya kenapa pertanyaannya seperti ini, kok pusing gitu ya. Oke, sejauh ini disusul di peringkat 1 ada Faris Naufal, terus kedua ada Nisa, ketiga ada Sulaiman. Sepertinya Faris Naufal ini jago ya Kalita, yang maksudnya udah peringkat 1 loh. Oh tidak kawan, sudah disusul oleh Nisa dan Sulaiman. Ayo dong teman-teman, ayo dong. Nih terlihat ya dari ekspresinya ya Kalita ya, sepertinya pada kebingungan sama pertanyaannya gitu. Benar banget nih. Gimana nih pertanyaannya, udah bikin otaknya berasap atau gimana? Langsung dijawab. Boleh. Yuk, ayo. Untuk saat ini ada Nisa, kedua ada Hafiz, ketiga ada Adib. Ayo guys, Ahmad Fariza gimana nih Bung Ahmad? Apakah menarik pertanyaannya? Sungguh tidak disangka-sangka kayaknya ini. Oh, baiklah. Jadi kita lihat atas itu ya, sekitar 43% akurasi. Wow. Lebih banyak salahnya, 87 kesalahan. Berarti emang pertanyaan itu yang bikin memutar otak sekali ya. Berarti yang bahkan teman-teman pun sampai kayaknya lebih banyak salahnya dibandingkan benarnya ya. Nah, betul sekali. Mungkin teman-teman ini nggak expect ya, dikiranya materi dari yang Bang Fandi sampaikan. Ternyata nggak sesuai. Mungkin atau yang tadi Bang Dava dari Bang Dava sharing juga, ternyata nggak ada gitu kan. Ya itu pertanyaan-pertanyaan sebenarnya bikin kami para pengurus tuh kebingungan gitu. Jadi kayak ini siapa yang bikin ini kok begini gitu. Tuh itu aja sudah ada yang kenapa ada kalkulus. Nah, itu boleh ditanyakan langsung oleh PJ-nya ya teman-teman semua. Saya pun juga tidak mengerti kenapa ada kalkulus tersebut. Ya, benar. Biar imbang kali ya Dim ya. Antara boleh jadi akademik gitu. Iya, jadi jangan terlalu bercanda ya Bang ya, agak serius dikit meskipun ada beberapa di sini mahasiswa yang tidak mempelajari kalkulus ya Bang ya, seperti saya sendiri. Jadi ya bismillah tuh Bang Dava aja bisa easy katanya kalkulus. Oke. EZ. Admin TVBC aja bilang menguji ketangkasan. Wah. Betul banget teman-teman. Tapi sepertinya Bung Fariza udah mulai imbang nih antara benar dan salahnya nih. Wow, berarti sudah mulai menguasai pertanyaan dari yang salah-salah tadi. Itu Nia jago banget ya, udah 7 streaknya, udah 7 kali benar. Wah, ini orang dalam sepertinya ya Nia ini ya. Raihan juga baru 1 kali kesalahan kayaknya. Iya. Nih teman-teman ini meskipun diam-diam kukira cupu, ternyata suhu teman-teman semua. Benar banget. Nih meskipun diam
tapi dia berhasil menjawab tuh luar biasa sekali. Bukan Bung Ahmad? Sementara kalau kita lihat ini ya, hasil apa yang jawaban benar relatif sama. Oh, benar. Nih, tapi sepertinya benarnya sudah banyak ya, udah 53% akurasi, teman-teman. Oke, sejauh ini peringkat 1 ada Syafia, peringkat 2 ada Faris, 3 Nisa, dan 4 ada Nia langsung melejit kedua, teman-teman. Nih, sepertinya udah bisa dipastikan ya, saudara-saudara, Nia Fadilah orang dalam. Menggunakan kekuatan orang dalam, makanya bisa menjawab dengan lancar. Arisha, nih sepertinya Syafia dan Faris Naufal nih kejar-kejaran ya. Sengit kawan-kawan. Mana tadi Ari Syafi yang sebelumnya telah benar berturut-turut harus mengalami 1 kesalahan. Wah, sangat merugikan, bukan? Sementara Fikri sama Deli sudah win strike 3 kali tuh. 3 kali benar berturut-turut. Oke. Oh, kayaknya Syafia udah mau selesai. Oh, Syafia udah selesai. Oke. Apakah Syafia tetap di peringkat 1 atau bakal disusul oleh Faris Naufal? Sementara selisih dengan Faris Naufal yang berselisih sekitar 90 poin. Wah, benar sekali, kawan. Nih, buat Bang Fandi sendiri gimana nih, Bang? Udah join belum? Untuk gimana nih pertanyaannya nih, Bang? Kalau aku join nanti benar semua kan. Wah, jangan ya Bang, gak seru ya Bang ya, masa ngasih hadiah buat diri sendiri. Itu mah namanya self reward ya Bang ya. Iya benar. Boros Faris Naufal baru saja. Iya. Berikutnya mungkin kalau pendapat dari Kanisa sendiri gimana nih sama pertanyaan-pertanyaannya nih? Boleh diceritakan? Agak kaget ya lihat soalnya, agak out of topic banget. Apalagi tadi siapa nama ketua TVBC agak gimana gitu ya. Nah, itulah teman-teman itu. Menjual diri kayaknya. Bener banget. Ya, self promote lah dalam tanda kutip. Jadi teman-teman di sini terlihat ya betapa kreatifnya teman-teman panitia ini dalam menyusun pertanyaannya. Oke, sejauh ini masih ada yang lanjut? Oh, sepertinya Syafia udah hilang ya kawan-kawan. Tidak ada di peringkat 1 maupun sampai 5. Waduh, sayang sekali. Tapi Bang Fikri di peringkat kedua nih. Oke. Ada Deli, ada Faris, ada Ari. Manajer kalau nggak info ya udah Fikri gitu ya. Oke. Oke. Oh, Nian balik lagi kawan-kawan, dia udah 5 besar. Wah, emang. Comeback. Pantang menyerah dia meskipun hadir di 2 Zoom yang berbeda, tetap semangat. Sementara tinggal berapa tuh? 17 ya. 17 lagi ya yang belum selesai. Oke, Bang Sandi boleh ditandai nih Nia nih kayaknya juara nih Bang. Ari Syafiq merebut peringkat pertama. Gak jadi menang, bosan menang. Gak apa-apa Bang, kali-kali merendah untuk meroket ya Bang ya. Gak apa-apa, wajar. Ya gak dapat. Bang, divisi di TVBC ada berapa Bang? Gak boleh dong. Kan nanya, awas keceplosan Bang. Jangan Bang. Wah, salah Bang. Oke. Masih ada yang belum ngerjain malah. Ketiduran. Saking, kalau enggak, saking panasnya otak, jadi nggak bisa memproses sama pertanyaannya. Jadi pada pusing ini apaan sih? Yaudahlah, nggak usah jawab. Gitu. Ini udah semua belum? Setelah ini yang buat soal bisa diprotes ya. Anda ya. Waduh, jangan dong. Kasian. Sebenarnya tadi Raihan sudah menyentuh angka 10.000. Kayaknya dia yang bakal juara nih peringkat pertama kayaknya. Itu mohon maaf kenapa ada yang namanya follow.2 Rizky itu self promote ya sepertinya sesuai dengan peraturan di awal tadi udah disebut teman-teman. Gak usah protes woi. Oke. Ya masih kayaknya
Sudah ada ya angka-angkanya. Untuk pertama ada Royhan, kedua ada Ari, ketiga Dion, yang keempat Nia. Maaf dipotong, buat MC nih, jelaskan filosofi bulan apa yang sedikit orang tidur tuh, jelaskan itu jawabannya apa itu, aneh banget. Itu tanyakan pada yang membuat soal. Silakan. Mohon maaf teman-teman, barangkali nih teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya terkait pertanyaannya itu boleh langsung DM atau langsung chat aja di sini, namanya Nur Alfi. Beliau yang bertanggung jawab atau menghilang terkait pertanyaan-pertanyaan ini. Nih ada lagi. Itu di gambar ikan tuh, kenapa ikan hidupnya di air gitu kan? Ada apa hayo di daratnya? Ya udah aku jawab ada buaya banyak. Gimana dong? Kok salah? Kalau buaya mah di darat juga ada, Bang. Iya, makanya kan kenapa ikan hidupnya di air? Ya udah di daratnya ada buaya gitu. Sebenarnya semut juga bisa di darat ya, Bang ya? Iya, makanya bisa di air, di darat. Nah, tuh. Iya, makanya lebih tuh kan ada yang itu, ada yang Astagfirullah, pada buaya darat. Bener tuh Sementara banget. Sulaiman tipis sekali poinnya dengan Raihan, kayaknya mentok di peringkat kedua nih si Sulaiman. Kak, kuisis lagi dong, katanya kata Lulu. Dulu ya. Terus yang buat duit. Mungkin buat Lulu bisa di ini aja untuk makanya join kepengurusan TVBC, pasti lebih banyak kuisis, atau nanti bahkan di Radif pun juga bisa ngadain kuisis juga. Jadi biar have fun, biar kita lebih akrab juga. Iya, soalnya malah lebih parah ya dia. Oke. Kepengurusan. Ini yang panitia nih yang nilainya gede-gede nih, yang peringkat 1, 2, 3 barangkali yang jadi panitia itu tuh gak dapat hadiah itu tuh harusnya mah. Ini bukan panitia nih, ini peserta nih. Soalnya, aduh parah banget pertanyaannya pertama kenapa nggak big data aja sekalian yang nomor 1? Udah ya berarti ya. Lagi Kak, lagi yang bikin soal puyeng nih nanti kalau lagi terus. Ini satu soal aja yang protes sudah banyak ya. Ini kalau nanti soal berikutnya mau makin protes lagi. Udah kali ya. Ini nanti mau review soal nggak nih? Mau review soal nggak nih? Habis selesai gamenya. Diakhirin kali ya. Peringkat 1 mana nih tadi? Dia tergeser sama si Rian. Oke, tinggal 2 menit lagi yuk. Ini kayaknya jangan pada nambah ya. Jangan pada ngulang kuisnya lagi. Soalnya kayaknya pesertanya nambah-nambah terus tuh. Tadi 38 jadi 41. Oh iya. Oh, malah jadi 42 tuh pemainnya. Ya, betul. Enggak, tadi udah aku SS, Bang Fandi SS. Oke. Sepertinya boleh di end aja untuk PJ. Tadi udah juga di SS sama Bang Fandi sebagai bukti kehadiran, absen ya, sebagai bukti kalau kalian menang gitu. Nah, sepertinya ini udah ada pemenang-pemenangnya. Yang juara 3 ada Heyasan, yang kedua ada Beda bukan itu. Oh beda. Oh bukan. Itu yang beda ya. Yang baru. Walah. Bentar. Kak Widi emang ngadi Kak Widi. Mungkin boleh dari Bang Fandi tadi SS nih gimana Bang? Untuk yang juara 1 ya, siapa? boleh. 2 siapa? 3 siapa? Ini yang udah bener-bener Royhan Isna ini dengan skor 10.530. Widih. Ari Safi 9.700. Kemudian ada Dion 9.500. Waduh, oke, selamat buat ketiga pemenang. Untuk ngambil hadiahnya boleh langsung aja DM Instagramnya TVBC. Buat teman-teman semua yang belum berhasil menang, terutama untuk Nia nih tadi udah semangat banget nih, udah kedua tiba-tiba turun. Tetap semangat, jangan patah hati. Jangan patah hati, maksudnya kecil hati teman-teman. Tetap semangat juga. Jadi intinya kita di sini have fun, kita bonding dengan satu sama lain. Betul, Kalita? Benar banget. Dan jangan lupa juga untuk screenshot ya, Dim.
tanda bukti pemenangnya, terus nanti langsung ke DM Instagramnya TVBC juga. Oke. Oke, nih mungkin berikutnya kita ini ya teman-teman, mungkin yang bisa on cam kita mau sesi foto dokumentasi dulu buat kenang-kenangan nih buat teman-teman nanti kalau misalkan udah masuk ke pengurusan bisa mengenang lagi lah momen ini gitu. Betul banget. Jadi teman-teman semuanya kita on cam, kita Yuk, foto on bareng. cam semuanya, nanti kalau latihan biar tahu nih muka-mukanya. Tuh siapa, kapan lagi nih bisa foto sama Bang Dava? Ini BTW saya nggak bisa on cam nih, hostnya dimatiin. Dimatiin sama host. Hostnya parah banget. Itu kepencet, sorry. Astagfirullah. Katanya ada salam nih, panjang umur yang buat bikin soal. Andailah Fauzia. Yang bahas soal ya juga minta hadiah tuh. Gimana tuh? Ayo satu. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua ada 3 slide ya. Oh, ini ada yang off. Oke, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Next, slide ketiga terakhir. 1, 2, 3. Kepencet, bentar, bukan itu. 1, 2, 3. Nah. Oke, udah aman. Oke, teman-teman, jangan lupa juga ngisi link feedback yang udah ada di room chat, mungkin bisa di-share. Ini guna kita menerima kritik dan saran nih dari teman-teman terkait kesan-pesan selama acara atau dari pemateriannya, dari sharing sessionnya juga. Boleh nih teman-teman langsung ditulis aja di link feedback Open Mind TVBC 2021. Dan jangan lupa untuk screenshot teman-teman sebagai bukti kehadirannya juga. Benar banget. Kalau gitu kita tunggu link feedbacknya sampai di sini dulu ya, sekitar 2 menitan mungkin ya, sampai 11.16 ya berarti. Ya. Boleh. Nah, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama teman-teman. Boleh Ini banget. ada Triski Aulia. Halo Triski Aulia, ini waktu itu yang latihan offline ya? Iya Kak. Ini gimana nih kesan-pesan selama tadi udah ikut acara? Seru, banyak pengalaman baru. Oke. Ini kalau boleh tahu kenapa nih kalau Triski ini pengen ikut ikut TVBC kenapa nih? Karena seru voli. Oke, singkat, padat, dan jelas ya teman jawabannya. Oke, terima kasih Triski. Semoga betah terus di TVBC ini. Mungkin berikutnya kita mau ke nih, dari tadi kayaknya siap banget nih untuk menjawab. Nadia. Ya, halo Kak. Halo Nadia. Nah, gimana nih kesan pesan selama tadi acara? Boleh dong diceritain kayak pengalaman tadi udah selama mengikuti acara ini gimana? Ya seru sih Kak, jadi kita dapat gambaran buat nanti kita latihan volinya gimana. Terus bisa kenal sama kakak-kakak semua. Seru sih Kak. Ya udah gitu aja. Oke, nah mungkin dari Nadia sendiri udah kebayang belum kira-kira mau masuk divisi mana? Untuk saat ini belum sih Kak, karena belum tahu nanti sistemnya gimana. Jadi belum nemu yang cocok. Oke, siap. Atau boleh juga tuh dari Bang Dava jadi ketuanya aja mungkin ya Nadia nanti di jabat tahun berikutnya boleh jadi ketua TVBC. Benar nggak sih Bang Fandi? Iya benar banget, boleh. Amin. Enggak Kak, saya nggak jago voli. Nggak perlu. Nggak perlu, nggak masalah. Ini banyak tahu pengurus Sesuai. dari luar voli itu nggak jauh. Iya, sesuai dengan slogan kita ya Bang Fandi, we come to learn. Jadi kita di sini belajar bersama-sama, kita saling membantu juga satu sama lain. Yang penting tenang aja kalau kalian tidak merasa, gue nggak jago, gue nggak bisa nih lompat tinggi atau gimana, santai aja. Kita yang penting have fun. Oke teman-teman, sepertinya waktu sudah menunjukkan 11.17. Terima kasih sekali lagi buat Nadia atas waktunya. Oke, ya selanjutnya Kalita. Dim, satu lagi kali ya boleh. Oh boleh, silakan siapa tuh? Oke,
Aku mau nunjuk dulu lo Kahita, boleh nih. Yang dari tadi bilang, lagi dong Kak kuis, lagi dong Kak kuis. Iya. Halo dulu. Boleh nih. Semua, salam kenal ya. Iya, salam kenal juga Lulu. Gimana nih lu perasaannya ikut open mind tahun ini gitu? Seru banget sih, Kak. Selain itu kita juga dapat temen tuh dari mana-mana kan, maksudnya nggak cuma di daerah kita doang, tapi dari daerah lain juga gitu. Terus kakak-kakaknya juga baik, nggak terlalu tegang gitu sih. Seru banget pokoknya. Oke, mantap. Terus nih udah kebayang belum udah mau masuk di divisi yang mana gitu? Atau mau kenalan juga nih sama kakak-kakaknya boleh juga. PSDM banget nih kayaknya. Untuk apa ya Kak? Untuk apa sih? Pengurus. Untuk Pengurus milih rekrutasi. Belum ada bayangan gitu, tapi pengen ikut kayak jadi bendahara mungkin atau jadi sekretaris mungkin gitu. Wis, keren banget. Udah inti lah ya, udah masuk ke inti. Iya sih Kak, pinginnya sih yang pertama jadi pemain inti aja udah alhamdulillah. Wah. Oke. Gara bisa tanya tuh sama Teh Lita tuh, sama-sama. Sip, mantap banget. Lanjut, Dim. Aku boleh ini nggak? Terakhir. Boleh. Ini aja ditekenin. Jadi buat teman-teman, nanti itu pengurus sama pemain itu beda ya. Pengurus sama pemain itu beda. Kalau pengurus itu nggak harus bisa volley. Ya, yang ngatur-ngatur kayak gini, kegiatan dan sebagainya. Itu pengurus. Kalau pemain fokus ke lapangan lah intinya. Kayak tanding dan sebagainya. Nah, buat teman-teman, kenapa kita nyaranin ke pengurus karena privilege-nya, benefit-nya tuh banyak banget gitu. Tapi sama-sama bagus. Misalkan pemain pengen join ke kita juga boleh, kayak kumpul-kumpul. Nah gitu. Lalu itu aja Kak Dimas kayak ini. Terima kasih buat Bang Andi dan juga terima kasih buat Lulu atas waktunya. Berikutnya apa lagi nih Kak? Wah, kayaknya kita udah ada di penghujung acara banget ya, Diem. Nggak kerasa banget nih. Benar banget. Oke, lanjut aja ke penutup. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung acara dengan lancar. Semoga pemahaman seputar UKM TVBC di Open Mind TVBC 2021 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada pembina TVBC, Pak Anggar, Kakak Alumni TVBC, Bang Dava, serta teman-teman semua yang turut hadir dalam acara Open Mind 2021 ini. Nah, apabila ada kata-kata atau perbuatan nih yang kurang berkenan dari kami, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol yang ada. Sekian acara kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu teman-teman kehadirannya di TVBC 2022. Ditunggu semuanya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oh ya, ini ada video nih terakhir nih. Ya, boleh banget nih ditonton teman-teman sebelumnya. Oke, makasih semuanya yang udah join. Terima kasih semuanya yang udah join. Terima kasih semuanya. Makasih 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 juga semuanya semuanya. udah join. Jangan lupa daftar TVBC ya. Tunggu di logistik siap menampung, menanti dan Masuk PSDM biar diajarin bikin Yuk logistik yuk. Logistik aja. Bendara USDM aja. Makasih semuanya. Makasih semuanya. PSDM bikin pusing. Makasih Naya Fauza. Ya, keluar. Pengurus yang tadi ya PJ-nya jangan live dulu ya, kita eval. Ya. Iya nih. Kan Nisa ada yang mau dibilang. Apa?
Ya, Panisa. Anissa ada yang mau dibilang tentang soal tadi? Seru Udah ini. udah nggak penasaran kan? Guys, Komentarnya. kita jangan dulu. Mau sekarang evalnya? Atau kapan? Iya, sekarang aja, tapi yang itu di-kick dulu. Biar cuman kita-kita aja. Ya, nanti siap. Stop record dulu.